Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman nonton. Kembali lagi denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan membahas sebuah serial yang sangat populer di Netflix, yaitu La Casa de Papel atau Money Heist. Aku akan coba membahas tentang perjalanan lika-likunya series ini hingga sesukses sekarang. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas La Casa de Papel ini di Framium in Frame. Ahora, gordo, te voy a matar. Vas a quedar callado. Toki, baja la pistola. Meskipun ku yakin sudah banyak yang tahu tentang series Money Heist ini, tapi seperti biasa, untuk memulai pembahasan, aku akan menjelaskan dulu tentang beberapa informasi yang mungkin ada sebagian dari teman nonton yang tidak tahu tentang series ini. Sebelum menjadi salah satu series yang sangat populer di Netflix, sejatinya Money Heist ini sempat dilabeli serial yang gagal. Kenapa bisa begitu? Jadi, sebelum ditayangkan di Netflix, serial ini ditayangkan terlebih dahulu di saluran televisi Spanyol pada 2 Mei hingga 23 November 2017 dengan 15 episode. Money Heist ditayangkan dengan judul awal La Casa de Papel, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah Rumah Kertas. Di episode perdana, serial ini berhasil meraih 4,5 juta penonton. Namun jumlahnya terus menurun di minggu berikutnya karena ada perubahan jam tayang dan jarak antar episode ini terlalu lama. Dan karena antusias yang menurun drastis ini, La Casa de Papel mendapat label sebagai serial yang gagal. Sobre todo el inicio de la serie, pero la segunda temporada fue desinflándose poco a poco, ¿no? Y luego fue cayendo en picado. Cayendo. Y de repente muere, aquello se acaba. Y termina y se cierra. Dan saat La Casa de Papel dinyatakan gagal dalam menarik minat penonton di Spanyol, Netflix selalu datang seolah menjadi juru selamat bagi serial ini. Pada 20 Desember 2017, Netflix resmi menayangkan serial La Casa de Papel secara worldwide. Untuk judul internasionalnya, Netflix mengganti La Casa de Papel yang artinya rumah kertas tadi menjadi Money Heist atau pencurian uang. Mungkin judul ini diganti supaya mempermudah penonton untuk mengingat judul serial ini. Karena memang selain lebih mudah untuk diucapkan, judul baru ini terkesan lebih simple dan jelas. Nah, efek dibelinya Money Heist oleh Netflix ini sangat signifikan karena mengantarkan serial yang sebelumnya dianggap gagal menjadi serial yang paling diminati oleh penonton Netflix di seluruh dunia. Pero de repente algo pasa. Yo no tenía casi ningún seguidor y de repente 15.000, 30.000, 50.000, 60.000. De repente medio millón de seguidores, 600, 700.000. De un montón de países. Secara garis besar, Money Heist sendiri bercerita tentang seseorang bernama Profesor yang membuat sebuah tim untuk mencuri uang di bank Spanyol. Profesor menamai anggota timnya dengan nama-nama kota di dunia. Dan sebelum menjalankan aksi mereka, Profesor dan timnya terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang selama berbulan-bulan hingga akhirnya pencurian terbesar dalam sejarah Spanyol pun dimulai. Untuk cerita lebih lengkapnya, aku sarankan kalian menonton series ini secara langsung. Asli deh, kalian gak akan pernah menyesal menonton series Money Heist ini. Nah, sekarang aku akan membahas kenapa sih series Money Heist ini begitu sangat fenomenal di dunia. Seperti yang telah kubahas tentang genre film di episode In Frame sebelumnya, kujelaskan bahwa banyak sekali genre dalam film atau series. Salah satu genre itu adalah genre crime. Dan Money Heist ini tergolong ke dalam series dengan genre crime tersebut. Nah, genre crime ini memiliki beberapa subgenre. Salah satunya adalah subgenre heist atau perampokan. Beberapa contoh film dengan genre ini antara lain Wrath of Man, film paling baru dari Guy Ritchie. Lalu ada film The Town, dan salah satu film yang paling kusuka dalam genre heist ini adalah Ocean's 11. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, and Julia Roberts. Why do this? Why not do it? From the Academy Award-winning director of Traffic and Erin Brockovich. Ocean's 11.
Film atau serial bergenre crime heist ini biasanya menggunakan perspektif dari si pelaku perampokan, sehingga kita sebagai penonton dapat mengetahui taktik yang disusun oleh si perampok guna melancarkan aksinya. Selain itu, genre ini juga berisi adegan aksi yang mendebarkan dan jalan ceritanya susah ditebak, meskipun kemungkinan yang akan terjadi di genre ini hanya dua, yaitu perampok gagal melakukan aksinya atau perampok berhasil melakukan aksinya. Sesimpel itu, tapi disinilah letak hal menariknya. Karena kemungkinan ending cerita di genre ini adalah gagal atau berhasil, maka ketika menonton genre ini, penonton akan dibawa ke suasana yang bimbang. Di satu adegan, kita akan merasa jika perampok ini akan gagal, tapi di adegan yang lain kita malah dibuat percaya bahwa perampokan ini akan berhasil. Nah, Money Heist termasuk sukses dalam membuat penonton merasakan perasaan tersebut. Mengira-ngira apakah perampokan akan berhasil atau tidak? Menerka apa sebenarnya rencana dari si profesor selaku otak perampokan? Dan yang paling penting adalah penonton benar-benar dibuat mati penasaran, ingin mengetahui akhir cerita series ini seperti apa. Gracias a vosotros. Gracias, gracias, gracias. Tetapi apakah hanya itu alasan yang membuat Money Heist ini menjadi fenomenal? Tentu saja tidak. Aku akan merunutkan beberapa hal yang membuat series ini menjadi fenomenal. Di antaranya, pertama adalah penggunaan simbol yang cerdas. Dalam Money Heist ini kita tahu jika perampok di series ini menggunakan nama samaran seperti Tokyo, Berlin, Rio, Moskow, dan lain-lain. Perampok memang sudah biasa menggunakan nama samaran. Tetapi kenapa nama kota-kota yang dipilih pada series ini? Kenapa enggak nama binatang, barang, atau lain sebagainya? Nah, Alex Pina selaku kreator dari Money Heist pernah berkomentar tentang ini. Kami punya sejumlah ide dengan nama-nama planet di antaranya. Kemudian suatu hari seseorang muncul dengan kaos bertuliskan Tokyo, dan begitulah semuanya dimulai. Kalian bisa bayangkan jika ternyata kami tidak jadi menggunakan nama kota dan justru tetap menggunakan nama planet seperti Uranus, Merkurius, dan Jupiter misalnya. Nah, dari kalimat Alex Pina tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa secara tidak langsung penggunaan nama kota-kota besar ini sebagai nama tokoh telah membuat serial ini menjadi unik. Dan tidak hanya sekedar unik, dengan digunakannya nama kota-kota besar, maka hal ini tentu akan membuat orang-orang yang berasal dari kota yang digunakan namanya pada serial ini akan merasa penasaran dan mungkin berkeinginan lebih besar untuk menonton serial ini. Selain penggunaan nama kota, ada simbol lain yang brilian yang dimasukkan ke dalam serial ini, yaitu penggunaan topeng Salvador Dali sebagai identitas untuk para perampok. Salvador Dali sendiri merupakan seorang pelukis. Kehidupan Dali lekat dengan aktivitas penolakan terhadap kapitalisme. Dali adalah sosok yang aktif menolak perbedaan kelas borjuis, kelas orang-orang kaya, dan kelas proletar, kelas orang-orang miskin. Hal itu dibuktikan dengan karyanya yang selalu mengkritisi kehidupan modern kapitalis. Dan karena begitu ikonik dan sangat berkarakternya topeng ini, maka dengan cepat tren menggunakan topeng Dali ini muncul. Antusiasme penonton pada series ini sangat terlihat nyata ketika mereka mengenakan kostum yang sama dengan para perampok dalam serial Money Heist di dalam berbagai kesempatan. Los monos rojos y la máscara desfilan por América, Europa o Asia. Se utilizan en protestas por los derechos sociales en Líbano, Irak, Francia o Chile. Yang kedua selain simbol adalah penulisan naskah dilakukan berbarengan dengan proses syuting. Fakta satu ini bisa jadi salah satu kunci sukses dari Money Heist. Berbeda dengan kebanyakan serial TV lainnya,
Naskah atau skenario Money Heist ditulis berbarengan dengan proses pengambilan gambarnya. Keputusan ini diambil agar para penulis naskah bisa menyesuaikan plot dengan hasil gambar yang diinginkan. Selain itu, cara ini juga dilakukan untuk melihat masukan dan sudut pandang lain dari para aktor dan aktrisnya. Dengan tidak terpaku pada naskah yang ada, Money Heist bisa berimprovisasi di tengah syuting jika ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga adalah unsur drama yang tidak terduga. Dalam serial Money Heist ini, bumbu utama yang disajikan adalah drama romansa yang pelik. Bagaimana tidak, di series ini ada banyak sekali kisah percintaan yang terjadi. Mulai dari perampok dengan perampok, perampok dengan sandera, atau bahkan perampok dengan polisi. Unsur drama romansa ini juga dibalut dengan berbagai adegan eksplisit yang pas. Maksudnya kan banyak sekali ya film atau serial yang menghadirkan sebuah adegan dewasa untuk menaikkan traffic penonton. Sebenarnya adegan tersebut jika dibuang dalam keseluruhan film tidak akan mempengaruhi jalan cerita secara signifikan. Karena memang kehadiran adegan itu ya untuk membuat libido penonton naik aja dan membuat penonton jadi antusias aja sama filmnya. Contohnya film ini atau film ini. Ayo siapa yang nonton kedua film ini cuma buat di skip pas adegan panasnya doang? Ayo ngacung. Lu juga ya Fran. Nah bedanya dengan Money Heist, kita gak bisa skip-skipan ke adegan eksplisitnya aja karena kita akan ketinggalan dengan cerita di balik adegan eksplisit itu. Ya karena genre utama Money Heist ini adalah crime bukan drama. Tapi bisa dibilang juga dalam Money Heist ini unsur drama merupakan variabel utama yang dibalut ke dalam genre crime. Analogi sederhananya adalah misal nasi goreng. Apa yang membuat nasi goreng enak? Jelas yang pertama adalah bumbunya. Tapi apakah nasi goreng bisa disajikan tanpa bumbu? Ya bisa, tinggal goreng aja nasinya. Tapi apakah nasi goreng itu akan enak? Ya mungkin akan enak, tapi tidak akan mungkin seenak jika kita memakai bumbu. Apalagi kalau dipakaikan telur, irisan daging, sedikit sayur dan kerupuk. Habis ini kita beli nasi goreng ya, Fran? Durante mucho tiempo había en el que la acción, las películas de acción y las películas intimistas o de emoción eran aburridas, ¿no? Así que lo que hicimos fue mezclar esos dos conceptos. Esto es una historia de amor de esas bonitas. Y en eso somos obsesivos. Yap, jadi itulah yang membuat La Casa de Papel atau Money Heist menarik, yaitu ya tadi selain karena ini genrenya crime dan heist di mana genre yang sangat-sangat tidak terduga cerita di akhirnya, La Casa de Papel atau Money Heist ini juga dibalut dengan 3 kelebihan tadi, dimulai dari simbol-simbol yang sangat brilian, lalu naskahnya yang bisa improvisasi dengan keadaan, dan terakhir ya drama yang luar biasa yang dihadirkan dalam seri ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang Money Heist atau La Casa de Papel ini. Sekarang La Casa de Papel ini sudah ada di part keempat atau di bagian keempat, ya kan? Aduh, gue lupa lagi. Nah, series ini masih ongoing ya teman nonton. Jadi teman nonton masih bisa mengikuti dari awal dan kita tinggal menunggu season terakhir dari series ini yang akan tayang pada bagian 1 itu di September dan bagian 2 itu di Desember. Oke? Oh ya, by the way, jika teman nonton juga suka dengan series Money Heist ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah apa yang menyebabkan teman nonton suka menonton series ini. Yap, itu saja. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel Framium jika suka dengan konten-konten di channel ini. Aku Ilham Hadi dan mohon maaf jika banyak kata-kata atau kalimat yang salah. Aku hanya manusia biasa yang penuh dosa. Sekali lagi aku Ilham Hadi dan